Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan jumpa kembali dengan saya Frahma Alamyarso selaku Sekjen Paguyuban Jawa Tengah yang akan memoderatori talkshow Perantau Jawa Tengah Bicara pada hari ini dengan tema mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dengan memberdayakan potensi-potensi yang ada di daerah dan pengelolaan sumber daya aset dan sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini telah terjadi krisis global, baik itu krisis pangan, krisis moneter keuangan maupun juga krisis di bidang energi yang disebabkan karena kondisi pandemi yang masih belum kondusif. Yang kedua juga karena adanya beberapa pertempuran di dunia lain seperti perang antara Ukraina dan Rusia yang ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan terutama dalam krisis energi sehingga harga-harga BBM di dunia naik yang menyebabkan beban APBN Indonesia pun juga mengalami kenaikan yang harus mensubsidi beban biaya BBM. Tentunya hal ini semua akan berdampak negatif terhadap APBN maupun APBD yang ada di daerah dan ini pun juga nantinya akan berimbas kepada PAD daerah di mana PAD daerah akan semakin tergerus oleh berbagai macam faktor yang ada di dunia global saat ini. Untuk itulah, maka pada kesempatan yang sangat baik ini, kami menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Andes Sri Yunanto, MSI, PhD. Beliau adalah tim ahli Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, yang juga sebagai dosen Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang juga sebagai dosen Magister Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia, yang juga sebagai Direktur Eksekutif Institute for Politics and Security Studies. Apa kabar Pak Sri Yunanto? Sehat ya? Terima kasih Pak Frahma. Ya. Alhamdulillah sehat. Salam sehat semua para pemirsa. Kemudian yang kedua narasumbernya adalah Bapak KRT Dr. Andes Leles Sudarmanto, MMMBA. Beliau adalah selaku Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah yang juga merupakan Sekjen IKUT, Ikatan Alumni Universitas Terbuka, dan juga sebagai Ketua Pembina Kusumo Hondrowino yang ada di Jabodetabek. Apa kabar Pak Leles? Baik, selamat untuk Pak Prahma. Terima kasih. Terima kasih. Baik, para pemirsa TV Link yang setia dan budiman, kita mulai saja acara diskusi talkshow pada hari ini. Untuk itu kami ingin mendengarkan secara langsung bagaimana terkait dengan wacana PAD yang ada khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Karena sebagai Ketua Paguyuban Jawa Tengah, tentu Pak Leles mempunyai concern terhadap perkembangan pertumbuhan perekonomian yang ada di Provinsi Jawa Tengah, utamanya terkait dengan kondisi PAD yang sekarang. Silakan Pak Leles. Oke, terima kasih Pak Prahma dan Prof. Sri. Ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua bahwasanya Jawa Tengah yang provinsi cukup besar adalah 35 kabupaten kota yang ada di sana. Ini memang dalam rangka kegiatan yang akhir-akhir ini ada corona, ada COVID yang merajalela ini, otomatis bagaimana pertumbuhan ekonominya juga sangat merepotkan pemerintah itu sendiri. Sebab itu saya melihat 35 kabupaten kota ini banyak PHD-nya yang stagnan di dalam mengelola kebersamaan di dalam meningkatkan kualitas para pemimpinnya. Oleh sebab itu saya berharap ke depan dan sekarang ini juga ada Prof ini bisa sama-sama memberikan solusi bagaimana kita mendorong agar supaya PHD di Jawa Tengah itu bisa meningkat dan mandiri. Nah, ke depan saya berharap dengan kepemimpinan Pak Ganjar itu memang sudah luar biasa. Ganjar Pranowo menggerakkan ekonominya dahsyat sekali, tapi bagaimana keberlanjutan ini bisa dipompa agar supaya secara nasional nanti juga
bisa mendorong pemerintah daerah itu bisa mandiri dengan baik. Itu Pak kira-kira. Ya, terima kasih Pak Leles untuk pendapatnya bahwa memang di Provinsi Jawa Tengah ini PAD rata-rata setiap kabupaten dari 35 kabupaten itu rata-rata sekitar 300 sehingga 300 miliar ya. Sehingga memang bervariasi, ada yang di bawah 300, ada yang 500 sampai yang tertinggi 1,7 triliun. Tapi memang secara akumulatif pemerintah daerah Jawa Tengah masih tetap harus memberikan satu kontribusi yang nyata lagi agar PAD-nya dapat ditingkatkan. Nah, untuk itulah maka kami memohon penjelasan dari Profesor Sri Yunanto. Sebenarnya latar belakang apa yang menyebabkan PAD ini bukan saja di Jawa Tengah, tetapi di seluruh Nusantara Indonesia itu mengalami kerepotan dalam 2-3 tahun terakhir ini, dan faktor-faktor internal maupun eksternal apa saja yang kemudian menyebabkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat pun juga kedodoran dalam hal untuk mengantisipasi penurunan dari PAD ini. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Frahma, para pemirsa TV Link yang saya hormati. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kita tetap bisa survive dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat, dan ini hampir kita dalam proses pemulihan dari virus tadi Pandemi, COVID pandemi. Ya. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Frahma maupun Pak Leles bahwa persoalan menurunnya pendapatan, baik pendapatan negara, pendapatan swasta secara global itu memang terjadi. Tadi sudah disampaikan sedikit bahwa memang pandemi COVID yang sudah kita alami hampir 2 tahun ini itu mempunyai dampak ekonomi yang sangat signifikan ya, sangat signifikan karena ya dulu sempat mekanisme ekonomi atau mekanisme pasar itu berhenti, sekarang bergerak, sebenarnya sudah bergerak gitu ya. Tapi dihantam pula dengan tadi ada kejadian perang ini, yang perang antara Rusia dan Ukraina ini telah mengganggu, pertama mengganggu logistik, transportasi logistik, yang kedua mengganggu juga jalannya proses-proses produksi bagi negara-negara yang ketergantungan terhadap impor dan juga terutama energi ini sangat terasakan dan akhirnya berdampak pada kenaikan beberapa bahan energi dan bahan baku yang ujung-ujungnya adalah kenaikan daripada harga-harga di pasar gitu. Nah, sementara itu pendapatan masyarakat itu belum sampai pulih gitu. Juga pendapatan negara, karena pendapatan masyarakat dan pendapatan negara itu sebenarnya linear. Karena pendapatan negara antara lain itu yang sebagian besar adalah dari pajak gitu. Walaupun belakangan ini angka pajak itu sudah lumayan ya gitu. Nah, jadi itu kondisi global yang dialami bukan saja oleh Indonesia tetapi juga oleh beberapa negara, bahkan dalam catatan itu disebutkan ada sekitar 60 negara itu terancam akan kolaps. Dan satu yang kita sudah kita saksikan itu adalah Sri Lanka. Ya. Nah, Indonesia sih sebenarnya boleh dikatakan situasinya baik karena ada di dalam rank yang tahan tetapi masih dalam angka 13, itu harus diwaspadai gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat sumber keuangan pemerintah daerah selama ini kan dari 3 ya Pak ya. Secara regulasi itu yang pertama adalah dari dana alokasi umum atau DAU, terus dana alokasi khusus dan juga pendapatan asli daerah. Nah, sementara tadi di level nasional itu recovery-nya sedang berjalan ya. Selain itu kalau kita lihat sejak sebelum COVID ini memang sudah ada keputusan politik dari Presiden dan juga DPR bahwa kita ini bangsa Indonesia itu mempunyai satu proyek yang besar ya, yaitu proyek pemindahan ibu kota negara. Nah, ini sendiri sudah memerlukan sekitar 500-an triliun ya. Nah, artinya ini sebagai keputusan politik itu harus dilakukan ya, harus dijalankan oleh pemerintah sekarang dan harapannya nanti dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. Nah, dari menurunnya pendapatan dan recovery ekonomi itu mengakibatkan nanti juga dana alokasi umum, dana alokasi khusus itu akan sulit untuk ditingkatkan. Maka tidak ada jalan lain adalah meningkatkan pendapatan asli daerah karena itu sumber-sumber yang
yang sah lah, yang boleh dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Mungkin itu backgroundnya kenapa kemudian harus ada kesadaran bagi seluruh pemerintah daerah. Bil khusus pemerintah daerah Jawa Tengah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua Paguyuban Jawa Tengah tadi, situasinya ya istilahnya secara real, bukan hanya imajinasi kita, bahwa secara real itu penurunan pendapatan asli daerah sudah dialami, dan beberapa daerah dari 35 kabupaten dan kota tadi situasinya kurang bagus, bahkan ada yang di bawah garis-garis yang memang harus diperhatikan secara serius. Itu mungkin background yang bisa saya sampaikan, Pak Prama. Ya, terima kasih. Jadi itulah latar belakang kenapa PAD di seluruh Nusantara semakin merosot. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekarang strategi kita atau pemerintah pusat sebaiknya untuk menanggulangi kemerosotan dari PAD ini? Kalau tadi dikatakan kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan dari DAU dan DAK. Nah, sehingga harapan kita yang sekarang terlihat adalah dari PAD. PAD sendiri 70% terdiri dari pajak dan retribusi. Sementara yang non pajak hanya 30%. Ya. Nah, menurut Pak Sri, Pak Yunanto, bagaimana kita bisa mengelaborate, bisa meningkatkan, memberdayakan sektor-sektor non pajak yang masih 30% ini agar nanti bisa meningkatkan PAD secara keseluruhan? Ya, ini secara singkat saya mengajukan satu strategi peningkatan PAD itu dengan 3 pilar. Ya. Pilar pertama adalah kita lihat dari pilar pemerintah pusat, jadi seperti triangle gitu, pemerintah pusat, kedua pemerintah daerahnya sendiri, ketiga masyarakat, termasuk di sini sektor usaha, sektor swasta gitu ya. Nah, pertama sekarang dari pemerintah pusat ya. Kalau dari pemerintah pusat ini sebenarnya semangat untuk melakukan desentralisasi itu kan memang itu bagian dari misi-misi reformasi. Yang itu sudah diawali sejak pemerintah awal reformasi, di mana diberikan satu desentralisasi yang luas, termasuk di dalam pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah gitu. Nah, memang ceritanya panjang. Artinya memang waktu itu desentralisasi yang diberikan secara luas itu mengakibatkan beberapa hal, antara lain ya terjadinya penyalahgunaan wewenang di daerah, itu sesuatu yang sudah kita pahami bersama, dan juga semangat yang luar biasa membuat regulasi-regulasi yang bertabrakan dengan pusat, itu juga sudah coba ditangani itu. Kemudian ditarik lagi kan ini kan, kemudian di penguatan yang awalnya adalah penguatan di daerah tingkat 2 atau kabupaten wali kota, dan dikuatkan di provinsi gitu. Tapi memang kemudian ada setelah sekian puluh dekade ini terjadi reformasi, memang ada semangat sentralisasi dengan berbagai undang-undang tadi. Ya, undang-undang kemudian ditarik lagi agak pusat beberapa, misalnya soal pertambangan, soal yang lain, izin-izin tadi ada overlap, ada desentralisasi. Nah, ini saya kira sesuatu yang perlu kita tekankan. Kenapa? Karena kalau kita kembali pada tema PAD tadi, peningkatan PAD itu, maka sekarang daerah ini harus diperkuat dengan regulasi yang lebih bebas untuk dia gunakan. Karena mengandalkan ke pemerintah pusat tadi dengan DAU DAK kan tadi ada keterbatasan. Jadi artinya pemerintah pusat itu harus memberikan lagi kewenangan-kewenangan yang lebih, sehingga daerah ini akan mempunyai inovasi-inovasi yang tidak terhalangi oleh regulasi gitu. Nah, yang kedua, pemerintah daerah. Nah, memang selama ini tadi 70% ya Pak ya dari retribusi dan pajak. Nah, saya melihat retribusi dan pajak itu ada yang sifatnya itu memang masuk akal. Karena pajak itu diambil dari peningkatan pendapatan. Kalau itu fine gitu, oke gitu. Tapi jangan retribusi dan pajak itu mengada-ada gitu. Meningkatkan retribusi pajak tapi nggak ada alasan, sehingga akhirnya jatuh-jatuhnya masyarakat yang kena gitu. Dulu orang bebas aja sekarang kena pajak. Dulu ini sekarang retribusi. Nah, sekarang saya kira strateginya pemerintah daerah itu antara lain yang secara institusional adalah dengan penguatan BUMD. BUMD itu maksud saya jangan hanya terlalu mengandalkan modal dari penyertaan pemerintah daerah. Nah, BUMD itu harus memang bisnis lain, dalam artian seperti swasta yang dia bergerak melakukan kerjasama, kolaborasi. Tadi bagaimana meyakinkan BUMN misalnya, bagaimana bisa menggandeng misalnya investor asing, bagaimana kemudian mengelola katakanlah memperkuat UMKM di daerah, sehingga UMKM itu juga bergerak
ya, dan BUMD-nya akan mendapatkan penerimaan yang selama ini tidak hanya diputar dari aset-aset penyertaan dari pemerintah daerah. Nah, yang pilar ketiga adalah swasta, ya, artinya perusahaan swasta dan juga masyarakat di situ. Itu saya kira memang ini satu motivasi saja bahwa pemikiran-pemikiran besar bisnis di dunia ini itu lahir dari kesulitan. Jangan kita istilahnya tuh dengan kesulitan tuh kemudian hilang akal gitu. Padahal justru kesulitan tuh biasanya memberikan kesempatan baru. Kalau kita kreatif, caranya gimana? Jawa Tengah, Indonesia itu kaya raya sumber daya alamnya. Ya kan, kalau di negara lain tuh orang punya sedikit dikelola dengan baik, dimarketkan dengan baik, dipasarkan dengan baik. Nah, sekarang saatnya swasta ini bagaimana selain core bisnisnya, tetapi juga berpikir dengan menggunakan teknologi sekarang yang semakin canggih, pakai teknologi digital dan lain sebagainya, dengan potensi-potensi yang ada di daerah itu bersama-sama dengan BUMD dan BUMN menggerakkan ekonomi sehingga meningkatkan pendapatan juga masyarakat dan meningkatkan pendapatan dari perusahaan swasta. Kalau pendapatan perusahaan swasta naik, udah pasti pajaknya naik, ya kan? Nah, itu saya kira pajak yang halal, gitu. Pajak dan retribusi yang halal yang memberikan masukan terhadap PAD. Tapi kalau nggak ada usaha kemudian tiba-tiba dipajekin, tiba-tiba dikasih retribusi, ya menurut saya ini nggak masuk akal. Kira-kira 3 pilar strategi nanti yang mungkin suatu saat bisa kita eksplorasi yang lebih jauh, Pak Frahma. Berarti boleh dikatakan saat ini BUMD itu belum diberdayakan secara optimal, sehingga boleh dikatakan pemimpin-pemimpin daerah yang ada di 35 kabupaten di Jawa Tengah ini mesti harus bekerja keras, harus inovatif dan kreatif di dalam memberdayakan BUMD ya Pak ya? Ya, jadi yang ingin saya tekankan sebelum saya masuk ke poin regulasi itu tadi Pak Frahma, Pak Ketua ya, kan sekarang tuh environment-nya berubah, baik environment dunia, lingkungan strategis global dan lingkungan strategis yang mempengaruhi lingkungan strategis nasional itu berubah. Oleh karena itu perlu satu strategi yang berubah, tidak seperti yang lalu, ya, not business as usual. Gitu. Nah, strategi ini harus dirumuskan bersama antara 3 pilar tadi. Di situ ada negara, ada namanya pemerintah pusat, di dalam pemerintah pusat itu ada BUMN, dan kemudian ada di bawah itu samping kirinya adalah pemerintah daerah, di situ ada BUMD dan juga masyarakat private yang ada di daerah. Nah, kalau strateginya ini sudah disepakati, karena ini adalah kaitan dengan negara, kaitan dengan institusi yang formal, maka kemudian regulasi-regulasi itu harus mendukung strategi itu. Jangan strategi digangguin sama regulasi yang jadi intinya adalah bagaimana nanti regulasi-regulasi itu harus dilihat sedemikian rupa untuk mendukung strategi tadi. Baik, terima kasih Pak Yuranto. Jadi masih banyak ini PR bagi para pemimpin di daerah, ya. Jadi tetap semangat dan optimis. Yang penting adalah inovatif dan kreativitas. Selanjutnya Pak Leles, sebagaimana kita ketahui bahwa Paguyuban Jawa Tengah adalah fasilitator antara pemerintah pusat, kemudian yang meliputi juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di pusat, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah di 35 kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya bagaimana atau mungkin sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh PJT atau mungkin secara apa yang akan diberikan kontribusi oleh PJT terutama dalam hal menarik investor sehingga nantinya banyak tokoh-tokoh masyarakat Jawa Tengah yang ada di pusat juga tergerak hatinya untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Silakan Pak Leles. Terima kasih Pak Frahma. Sebelum menginjak ke bagaimana PJT menggerakkan, mendorong dan seterusnya itu, saya melihatnya begini Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor kita tadi, tapi banyak hal yang perlu digarisbawahi bahwasanya para pemimpin daerah itu bupati, wali kota, bahkan gubernur sekalipun, karena gubernur kan wakil dari pemerintah pusat, itu masih banyak terbelenggu oleh keenakan, kenyamanan yang duit-duit pusat itu didorong ke daerah. Sebab itu kenyamanan ini sampai orang pemimpin-pemimpin itu kreativitasnya tidak tumbuh gitu. Walaupun sudah disentuh kanan kiri oke,
tapi ternyata tidak jadi meningkatkan PAD itu jadi naik gitu loh. Selama ini saya melihat PAD yang tadi sudah disebut oleh Pak Prama stagnan menurut saya, apalagi dengan ada corona ini. Sebelum ada corona aja nggak ada Stagnan juga. Stagnan juga, apalagi ada corona gitu. Sebab itu perlu, kenyamanan tadi harus dibedah. Dibedahnya mungkin dengan cara regulasinya juga harus dibedah. Untuk memotivasi kemandirian daerah itu sendiri. Karena kalau model seperti sekarang ini sampai kapanpun, nanti kreativitas si bupati itu tidak akan nampak dengan nyata. Dan peningkatan kualitas, peningkatan PAD itu juga nggak begitu melesat. Karena apa? Banyak hambatan yang nanti sudah tumbuh. Ekonomi di daerah, tapi diambil alih pajaknya oleh pusat. Akhirnya kan terbelenggu oleh aturan main pusat. Sekarang ini sebetulnya seperti model-model yang Citayam Fashion Show itu yang ada di Jakarta itu sebetulnya luar biasa. Tapi sekarang ini kelihatannya pemerintah provinsi sudah ketar-ketir gara-gara ada wirawirinya sepeda motor dan mobil yang ada di situ. Kan itu bisa dikanalisasi untuk memberikan peluang-peluang orang kreatif itu. Dan pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak usah khawatir hal seperti itu. Hal seperti ini nanti kalau ini mendapatkan income, ini kan income pendapatan daerah harusnya. Nanti pajaknya diambil alih oleh pemerintah pusat. Ini yang mestinya harus digarisbawahi agar supaya kreativitas bupati tidak hanya senang terus sekarang ini. Kalau enggak, makanya terjadilah permainan antara bupati sama anggota DPR. Permainan bagaimana anggaran-anggaran supaya lobby-lobby ada di pusat, di Senayan dikawal. Akhirnya banyak hal ini yang bisa kita lakukan. Dengan kontribusi Paguyuban Jawa Tengah nih Pak Leles, ini apa yang bisa kita berikan kepada daerah kita dengan menggandeng investor-investor terutama yang berasal dari Jawa Tengah? Oke, jadi begini Pak Prahma, Paguyuban Jawa Tengah itu gudangnya orang hebat, pejabat, pengusaha, petinggi Republik ini itu asalnya kebanyakan perantau Jawa Tengah. Sebab itu gunakan perantau Jawa Tengah ini untuk kolaborasi, eksekusi agar kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih dahsyat. Kalau model-model dulu memang mudah gitu, termasuk untuk menggiring anggaran. Orang anggota dewan yang dari Jawa Tengah juga banyak. Tapi jangan di-mindsetkan seperti itu terus, tapi mindsetnya bagaimana para pihak, pejabat, pengusaha yang punya networking untuk mendatangkan investor ke daerah kita di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini orang-orangnya hebat-hebat dan pasti pejabat setiap departemen, institusi kelembagaan di Indonesia itu wong Jawa Tengah pasti ada di situ. Gunakan itu untuk menjaring agar kita bisa cepat melesat dari daerah kita sendiri. Saya kira itu. Luar biasa. Jadi Paguyuban Jawa Tengah diharapkan nanti bisa berkontribusi positif, terutama dalam menarik investasi baik yang di pusat, di luar negeri, untuk bisa disumbangkan, diinvestkan ke Jawa Tengah. Sangat menarik bahasan hari ini terkait dengan bagaimana mewujudkan peningkatan PAD di daerah. Namun masih banyak PR yang harus kita laksanakan, dan tentunya dengan semangat kebersamaan, sinergitas yang kita bangun dari seluruh pihak, diharapkan nantinya bisa benar-benar mewujudkan PAD yang lebih sehat, yang dapat berkontribusi nyata untuk pembangunan, untuk kemajuan Indonesia. Untuk closing statement, mungkin dari Pak Yunanto, Pak Profesor Yunanto, ada yang ingin disampaikan? Iya, situasi dunia berubah dan masuk kepada situasi yang lebih sulit, berdampak kepada negara dimanapun negara itu, gitu. Indonesia juga termasuk, maka perlu satu perubahan perilaku dan perubahan satu strategi. Strategi itu harus melibatkan 3 pilar pemerintah pusat dalam terkait dengan peningkatan PAD tadi. Perlu satu perubahan strategi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kalau saya bilang pemerintah pusat itu artinya BUMN juga, pemerintah daerah itu juga BUMD, dan juga masyarakat, termasuk di sini masyarakat dunia usaha yang ada di
daerah agar berkolaborasi dalam mewujudkan strategi baru yang merespon perubahan global yang berdampak pada perubahan nasional dan perubahan di pemerintah lokal. Terima kasih Pak Yuranto. Pak Leles, closing statement. Oke, saya kira pemirsa, perlunya mindset pemimpin daerah itu dengan dahsyat, dengan konsep modernisasi milenial yang bergerak terus ini. Kita tidak boleh berhenti untuk melihat milenial yang awalnya bukan apa-apa, tapi dia bisa jadi apa-apa dan melesat menambah produktivitas yang tinggi, mendapatkan uang yang gede. Itulah sebetulnya yang perlu kalau orang Jawa bilang dielusi. Jangan miring-miring melihatnya cuma normatif, tapi lihatlah lingkungan Anda. Orang yang anak-anak yang ahli IT, ahli fashion, ahli yang sebetulnya pemimpinnya belum tentu ngerti itu. Oleh sebab itu gunakan itu untuk meningkatkan kualitas SDM daerahnya dengan cepat. Dan itu tidak harus bermodal besar, tapi jangan lupa dengan jejaring dahsyat dan melalui Paguyuban Jawa Tengah yang punya networking orang hebat di Indonesia, khususnya orang Jawa Tengah, bersama kita, insya Allah bisa kita jalan. Amin. Baik, terima kasih Pak Leles atas closing statement-nya. Pemirsa TV Link yang setia dan budiman, demikianlah perbincangan kita. Kalau kita bisa simpulkan bahwa PAD atau pendapatan daerah masih menjadi tulang punggung di dalam melaksanakan pembangunan, dan tentunya dengan adanya peningkatan PAD akan memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat tentu akan berimbas kepada peningkatan pembangunan di daerah maupun di pusat. Sehingga mari para pemimpin yang ada di daerah tetap harus semangat dan optimis dalam berinovasi dan berkreativitas, memberdayakan potensi-potensi daerah dan mengelola aset-aset di daerah dengan memberdayakan BUMD yang ada di masing-masing daerah. Dan tentunya dengan semangat nawacita Pak Joko Widodo yang salah satunya adalah memajukan kemandirian ekonomi di sektor-sektor strategis, khususnya di daerah-daerah dan di pusat, sehingga nantinya dapat benar-benar menjadi penopang untuk pembangunan Indonesia yang lebih maju. Pemirsa TV Link yang setia dan budiman, acara Perantau Jawa Tengah Bicara ini akan senantiasa menemani Anda seterusnya, karena ada beberapa tema lagi yang nantinya akan kami ketengahkan. Dan tentunya kami berharap bahwa forum talkshow Paguyuban Jawa Tengah, Perantau Jawa Tengah, Warga Jawa Tengah Bicara ini dapat memberikan manfaat, kontribusi, nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dan jangan lupa, tunggu episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik, yang lebih dahsyat dan lebih mendidik. Salam guyub gayeng sak lawase. Paguyuban Jawa Tengah, guyub gayeng sak lawase. Terima kasih.